Sekarang kita sudah tahu bahwa sebuah kelas itu akan memiliki superkelas. Yang menarik adalah sebenarnya untuk superkelas itu akan memiliki beberapa tipe. Tipe pertama yang pasti adalah dia bertipe kelas, jadi sama-sama kelas nih, kelas biasa, gitu ya. Contohnya di pet sitter, smart dog itu memiliki superkelas dog. Dog sendiri bertipe kelas. Tapi sebenarnya superkelas tadi, si parent itu tadi, tidak hanya bisa tipenya adalah kelas, tapi ada dua tipe lagi, teman-teman. Tipe pertama adalah abstrak kelas. Apa itu abstrak kelas? Abstrak kelas adalah sebuah superkelas yang ternyata beberapa atau mungkin semua metodenya tidak dapat dideskripsikan. Artinya apa? Metode-metodenya itu body methodenya itu kosong. Jadi di dalam metodenya itu nggak ada kodenya. Jadi metodenya itu cuma didefinisikan, misalnya public void something gitu ya, itu aja. Tapi di dalamnya itu belum ada kode, karena memang tidak bisa kita tuliskan kodenya apa. Oke? Tapi dia memiliki atribut. Atributnya jelas apa aja. Gitu ya. Jadi sebuah kelas itu terpaksa jadi abstrak kelas ketika ternyata ada metode-metode di dalamnya yang kita nggak bisa deskripsikan. Tidak bisa kita tulis kode di dalam body metodenya itu tidak bisa kita tulis. Kita ambil contoh mammal. Kalau kita ingat-ingat, mamalia itu akan dia mempunyai ciri khas ya, hewan mamalia itu mempunyai ciri khas. Satu, mereka pasti bernafas dengan paru-paru. Oke, jadi mamalia itu pasti bernafas dengan paru-paru. Itu ciri khasnya. Kemudian, mamalia, semua mamalia itu punya bulu, teman-teman. Percaya atau enggak? Jadi lumba-lumba itu juga punya bulu, walau bulu-bulunya mungkin sangat tipis. Gitu ya. Yang ketiga, mamalia itu berkembang biak dengan beranak. Jadi ada 3 karakteristik khusus dari sebuah hewan, dia dikatakan mamalia, jika dia memiliki 3 hal di atas ini. Oke, lalu setelah kita mengetahui itu, apa akibatnya jika kita membuat kelas dari mamalia? Mungkin atribut dari kelas mamalia, itu kita bisa buat, mungkin dia punya atribut kapasitas paru-paru, gitu ya. Lalu karena dia memiliki rambut, bisa aja kita bisa ukur nih, panjang rambutnya berapa. Lalu juga kita bisa mengetahui berapa bulan sih masa kehamilan dari mamalia. Oke, itu adalah atribut-atribut dari mamalia. Mungkin karena kalau misalnya reptil nih, atau ikan, karena mereka bernafasnya dengan insang, mereka nggak punya paru-paru gitu ya. Jadi nggak ada ini lung capacity-nya, kapasitas paru-parunya nggak ada. Karena mereka bertelur, mungkin bukan masa kehamilan, tapi masa mengerami telur. Berbeda ya, karena mereka nggak punya rambut atau bulu, maka kita nggak bisa nih punya atribut hair length. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang metodenya. Mungkin mamalia punya metode lebih banyak daripada metode di samping ini, tapi kita akan ambil aja 5 metode ini ya. Breathe, bernafas. Breathe, berkembang biak. Move, bergerak. Eat, makan. Dan kemudian make sound atau bersuara. Karena kita tahu dia bernafas dengan paru-paru, maka metode bernafas ini kita bisa deskripsikan. Karena dia bernafas dengan paru-paru.
Semua akan sama. Inhale masuk paru-paru, diproses, keluar lagi, gitu ya. Semua mamalia akan memiliki sistem pernafasan yang sama. Jadi somehow kita bisa mendeskripsikan, oh proses bernafasnya mamalia itu seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bisa deskripsikan metodenya. Beranak, breed, itu juga kita bisa deskripsikan. Kenapa? Karena setiap mamalia pasti berkembang biak dengan beranak. Somehow mereka akan memiliki sperm dan ovum yang kemudian dibuahi, kemudian buah itu berkembang di dalam perutnya mamalia, baru kemudian dia setelah pada masanya kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk sudah menyerupai mamalia baru. Gitu ya. Semua mamalia akan memiliki proses itu semuanya. Jadi kita bisa deskripsikan. Sekarang bergerak. Bisakah kita mendeskripsikan bagaimana cara mamalia bergerak? Apakah semua mamalia bergerak dengan kaki, teman-teman? Enggak loh. Ingat, mamalia tidak hanya hidup di darat. Ada lumba-lumba dan ikan paus di laut yang pastinya tidak bisa bergerak dengan kaki. Ada juga kelelawar yang dia tidak bergerak dengan kaki. Jadi, kita tidak bisa mendeskripsikan bagaimana mamalia bergerak. Bagaimana dengan makan? Apakah sistem pencernaan dari semua mamalia sama? Bisa jadi tidak. Kita belum tahu ya. Jadi tidak. Dan bagaimana jika mengeluarkan suara? Pastinya lebih tidak bisa dideskripsikan lagi. Karena anjing itu barking, kucing itu meowing, lumba-lumba mungkin aku nggak tahu, gitu ya. Jadi bagaimana caranya mamalia mengeluarkan suara itu kita tidak bisa deskripsikan. Nah, yang seperti ini kita bisa lihat bahwa semua mamalia akan memiliki metode-metode di atas, ya pasti punya langkah, pasti punya panjang bulu, entah berapa panjang, mungkin cuma 1 mili, setengah mili, mungkin ya, tapi tetap ada bulunya, dan dia punya masa kehamilan. Semua mamalia akan memiliki itu. Semua mamalia akan memiliki metode-metode ini, tapi kita bisa lihat bahwa metode-metodenya, tidak semua metode-metodenya bisa dideskripsikan. Karena ada metode seperti bergerak, itu yang mamalia satu dengan mamalia yang lain, cara bergeraknya berbeda. Nah, yang seperti ini teman-teman, kita tidak bisa membuat kelas mamalia. Kenapa? Karena ada 3 metode itu yang tidak bisa dideskripsikan. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita membuat abstrak kelas mamalia. Jadi, karena mamalia memiliki metode-metode yang beberapa metode yang tidak dapat dideskripsikan, maka dia bertipe abstrak kelas.